adik-adik kelas 8 yang hebat. Jadi sebelum kita memulai pelajaran nih, kakak ingin mengajak kalian semua untuk masuk ke dalam suasana yang berbeda. Bukan seperti suasana kelas yang monoton dan penuh dengan soal-soal yang memusingkan. Tapi kali ini kakak ingin mengajak kalian untuk masuk dan melihat sebuah dunia yang penuh dengan warna, penuh kejutan, dan pastinya penuh dengan makna. Nah, tentunya kita pasti pernah mendengar dongeng sewaktu kita kecil. Entah itu dongeng yang diceritakan oleh nenek, dari ayah, dari ibu, dari kakak, atau mungkin dari buku favorit yang pernah kita baca. Nah, kalian harus tahu kalau di dalam cerita-cerita itu tersimpan sebuah nasihat, lalu sebuah pesan moral dan pengalaman hidup yang bisa kita jadikan pelajaran untuk kita sekarang maupun di masa yang akan datang. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melatih kemampuan menyimak kalian melalui sebuah dongeng yang menarik. Jadi, usahakan saat mendengarkan dongeng nanti, coba bayangkan tokohnya sejelas mungkin. Lalu cobalah untuk merasakan apa yang dialami tokoh tersebut dan pikirkan pesan apa yang ingin disampaikan di dalam cerita tersebut. Ingat ya, menyimak itu bukan hanya sekedar mendengarkan saja, tetapi menyimak adalah ketika kita mampu untuk memahami, untuk memperhatikan, dan mampu untuk menangkap makna dari setiap kata yang sudah diucapkan. Jadi, siapkan telinga kalian, fokuskan pikiran, dan biarkan cerita membawa kalian ke dalam petualangan yang baru. Baiklah, kalau sudah siap, kita mulai saja petualangan hari ini. Selamat menyimak. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa terpencil yang terletak di lembah nan subur, diapit oleh hutan lebat dan persawahan yang membentang luas. Hiduplah seorang pria yang bernama Bujang. Usianya kini telah mencapai kepala 4, tepatnya 40 tahun. Sebuah umur yang dianggap matang oleh masyarakat desa untuk membina sebuah rumah tangga. Tetapi Bujang tetap memilih untuk belajar. Kehidupannya sangat sederhana. Ia tinggal di sebuah rumah panggung kecil yang terbuat dari kayu, dikelilingi oleh kebun perkarangan yang rimbun, dan pekerjaan Bujang sehari-hari hanyalah membantu ibunya dalam mengurus keperluan rumah dan sawah seadanya. Bukan karena malas, tetapi Bujang ini memiliki hati yang sangat tulus. Ia pemalas jika itu untuk keuntungan dirinya sendiri. Namun, ia selalu menjadi orang pertama
yang menawarkan bantuan kepada siapa saja yang membutuhkan di desanya. Ia adalah sosok yang tulus, meski sering dianggap cuma buang-buang waktu oleh tetangganya. Suatu hari, ibu dari si bujang ini jatuh sakit. Bukan sakit yang parah, hanya demam serta badan yang lesu dan sedikit lunglai. Sang ibu yang biasanya aktif bekerja di sawah kini memanggil bujang dengan suara yang pelan. "Nak, kesini sebentar. Ibu rasanya kurang enak badan. Sungguh tidak sanggup untuk ke sawah hari ini," kata ibu sambil mencoba bangkit dari posisi berbaring. "Ibu minta tolong ya nak. Tolong gantikan ibu untuk pergi ke sawah hari ini." Sang ibu berkata dengan suara serak dan lemah. Si bujang yang melihat kondisi ibunya ini langsung mengangguk dan menjawab, "Iya bu, aku pergi ke sawah kalau begitu." Lalu si bujang berangkat ke sawah untuk melaksanakan perintah dari ibunya. Tetapi sang ibu jadi khawatir saat menunggu. Apa bujang benar-benar akan mengurus sawah? Dan karena ibunya ragu dan tidak percaya pada putranya tadi, maka ibu pun pergi ke sawah menyusul si bujang. Ternyata di luar dugaan sang ibu, ternyata sawah seluas itu sudah ditanami padi dalam waktu semalam. Barulah sang ibu sadar kalau si bujang ini meskipun sifatnya kekanak-kanakan, tetapi memiliki kelebihan dalam perkataannya. Putranya bisa memegang perkataannya sendiri. "Wah, lebar juga pekerjaan anakku di sawah tadi. Ayo nak, kita pulang. Sekarang hari sudah semakin sore," ucap ibu dengan lembut. "Iya bu, ayo kita pulang," jawab si bujang. Hingga suatu hari, sang ibu sakit-sakitan. Tak lama dari sana, ibunya pun meninggal dunia. Tinggallah si bujang seorang diri di rumah itu. Setiap hari ia pergi ke makam ibunya, merenung dan menangis. Namun anehnya nih, ia selalu rajin mengerjakan pekerjaan di sawah. Sehingga ada yang senang dan ada juga yang iri, sehingga membuat-buat omongan dan menyebut si bujang sebagai dukun. Karena malu disebut sebagai dukun, maka si bujang membulatkan tekadnya. Ia bertekad untuk pergi dari desa itu.
ia akan pergi jauh sekali meninggalkan desa itu. Kenapa kalian bilang aku dukun? Aku ini bukan dukun. Baiklah kalau begitu. Aku akan pergi dari desa ini. Si bujang pun pergi meninggalkan desa itu. Hingga pada suatu hari terdengar suara teriakan dari kejauhan. Tolong, tolong! Teriak seorang warga dari kejauhan. Ada apa, ada apa? Kenapa kamu meminta tolong? Jawab warga lainnya. Itu, si bujang sudah pergi dari desa ini. Masyarakat desa yang mendengar hal itu pun terkejut. Mereka merasa sangat kehilangan si bujang. Oleh karena itu, segala peninggalan dari bujang dikubur di dalam tanah dengan harapan kalau ia kembali nanti, maka akan dikembalikan kepadanya segala perkakas, bantal guling, dan perabotan yang tersisa. Tetapi apa mau dikata, si bujang tidak pernah kembali. Tempat dikuburnya barang-barang peninggalan bujang tadi akhirnya diberilah nama kuburan Kuyang Bujang. Dan sampai sekarang masih dirawat oleh orang-orang yang waktu dulu sering dibantu oleh si bujang. Demikianlah dongeng tentang Kuyang Bujang. Kisah seorang tokoh sakti yang pada akhirnya belajar bahwa kekuatan terbesar bukan terletak pada kemampuannya mengubah dunia, tetapi terletak pada kemampuannya untuk mengendalikan diri dan kata-katanya. Semoga cerita ini tidak hanya kalian dengarkan sebagai hiburan semata, tetapi juga sebagai pengingat bahwa setiap ucapan memiliki dampak dan setiap pilihan membawa konsekuensi. Saat kita memahami isi dongeng, kita juga belajar memahami kehidupan. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Setelah ini, mari kita lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan pilihan ganda untuk melihat seberapa jauh kalian sudah menangkap alur, tokoh, serta pesan moral dari cerita yang baru saja kita dengarkan. Soal pertama, mengapa masyarakat desa menganggap bujang sudah cukup umur untuk menikah? A. Karena ia sudah memiliki banyak harta. B. Karena usianya telah menginjak 40 tahun. C. Karena ia memiliki sawah yang luas. D. Karena ia sering bekerja keras. Soal nomor 2. Apa sifat utama yang dimiliki bujang? A. Pemarah dan malas. B. Rajin dan pendiam. C. Tulus hati dan suka membantu. D. Tegas dan keras kepala. Soal ketiga. Mengapa sang ibu
pergi ke sawah? A. Karena sawah sedang banjir. B. Karena ibu sedang sakit dan tidak sanggup bekerja. C. Karena bujang jarang membantu. D. Karena panen sudah tiba. Soal keempat, apa yang membuat sang ibu terkejut saat pergi ke sawah? A. Sawahnya rusak. B. Sawahnya telah dipanen. C. Sawahnya telah ditanami padi dalam semalam. D. Sawahnya penuh dengan rumput. Soal kelima, apa yang dilakukan bujang setelah ibunya meninggal dunia? A. Ia berhenti bekerja dan mengurung diri di rumah. B. Ia pergi merantau ke desa lain untuk mencari pekerjaan. C. Ia ingin mengurus sawah dan mengunjungi makam ibunya. D. Ia menjual semua harta peninggalan ibunya. Soal keenam, apa sebutan yang warga berikan kepada bujang sehingga ia merasa malu? A. Petani sakti. B. Penjaga desa. C. Dukun. D. Tukang sihir. Soal nomor 7, apa yang dilakukan bujang setelah diejek sebagai dukun? A. Ia marah dan membalas. B. Ia menegur warga. C. Ia meminta maaf pada warga desa. D. Ia pergi meninggalkan desa. Soal nomor 8, mengapa warga berteriak meminta tolong? A. Karena sawah mereka rusak. B. Karena mereka bertengkar. C. Karena bujang sudah pergi. D. Karena ada bencana. Soal nomor 9, mengapa barang-barang bujang dikubur di dalam tanah? A. Untuk menyembunyikan bukti. B. Sebagai penghormatan jika ia kembali ke desa. C. Agar tidak dicuri orang. D. Karena tradisi desa. Soal nomor 10, apa nama tempat yang muncul dari peninggalan bujang? A. Kuburan desa lama. B. Makam Puyang Jaya. C. Tumpukan pusaka. Atau D. Kuburan Puyang Bujang. Oke, jadi sampai di sini dongeng tentang Puyang Bujang. Kalian juga sudah menjawab beberapa soal untuk melihat sejauh mana kalian memahami alur cerita, tokoh, dan pesan moral yang terkandung di dalam cerita tadi. Semoga
Semoga latihan ini membantu kalian menjadi pendengar yang lebih cermat, mampu menangkap makna dan tidak hanya mendengar cerita sebagai hiburan, tetapi juga sebagai pelajaran hidup. Semoga setiap cerita yang kalian dengarkan membawa kalian pada